Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang zakat, haji dan wakaf. Ya, ini adalah kewajiban bagi kita yang beragama Islam yang sudah mampu menunaikan ini karena ini termasuk rukun Islam. Ya, jadi kalau kita mampu tapi kita tidak melakukannya berarti ya keislaman kita belum sempurna. Ya, apalagi kalau berhubungan dengan zakat, ya, haji dan wakaf ini memang berhubungan dengan harta, ya, berhubungan dengan harta bagi yang mampu. Zakat itu bagaimana pengelolaan zakat itu, ya. Haji juga dan wakaf itu ada masing-masing babnya. Ini bisa kita pelajari, semoga suatu waktu nanti anak-anakku sekalian bisa melakukan ini, ya, dan kita termasuk orang-orang yang diberi kemampuan Allah untuk menunaikan zakat, haji dan wakaf ini. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Baik, yang berikutnya Bapak akan jelaskan tentang indikator, ya, indikator pencapaian dari materi ini. Yang pertama, bisa menjelaskan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, haji dan wakaf, ya. Nanti kita akan bahas di sini. Di slide ini ada penjelasan tentang perundang-undangan. Yang berikutnya tentang contoh-contoh pengelolaan zakatnya, ya, dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, ya, tentang organisasinya, tentang termasuk sampai kepada auditnya, ya, pengawasan dan sanksi-sanksinya, ya. Apa pengertian zakat dan bagaimana hukumnya, ya. Pengertian zakat sebetulnya lebih kepada hal yang membersihkan, gitu ya. Jadi orang yang zakat itu berarti orang yang bersih, artinya bersih hartanya. Atau ada juga zakat diartikan sebagai tumbuh subur, ya. Orang yang berzakat itu bertumbuh, bersubur, bertambah lagi hartanya. Jadi justru dengan zakat itu, walaupun dia mengeluarkan zakat, mengeluarkan uangnya sebagiannya itu, malah berdampak pada semakin bertambah zakatnya, bertambah uangnya, bertambah penghasilannya. Karena dengan zakat itu justru akan menambah subur, bertambah banyak, gitu ya. Itu pengertiannya seperti itu. Nah, ini di sini di Al-Qur'an disebutkan dalam surat At-Taubah, ya, ayat 103 itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Artinya di sini dimaksudkan bahwa zakat itu sendiri merupakan bagian dari upaya membersihkan harta. So, artinya bagi orang yang belum berzakat, hartanya belum bersih, ya. Itulah pentingnya berzakat. Zakat ini ada dua macam, ya. Ada zakat mal, ada zakat nafs. Kalau zakat mal yaitu zakat uang, ya. Mal itu uang, emas, zakat perak, hasil tambang, ya, binatang, hasil peternakan, maksudnya hasil tumbuh-tumbuhan, pertanian, dan juga termasuk hasil usaha atau katakanlah gaji atau penghasilan. Itu juga termasuk yang dikenai zakat, ya, dengan ketentuan yang diatur dalam zakat itu. Ada lagi zakat nafs, ini enggak berhubungan dengan uang, ini enggak berhubungan dengan penghasilan, ini berhubungan dengan jiwa, zakat jiwa yang populer disebut dengan zakat fitrah. Nah, ini kita sudah masyhur barangkali, ya, karena zakat ini dikeluarkan setahun sekali. Saat kapan? Saat kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan, ya, namanya zakat nafs. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan zakat ini tentang misalnya nisab, ya. Nisab itu artinya minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau harta yang kita miliki itu belum sampai nisab, berarti kita belum wajib zakat, ya. Mustahik, tadi itu yang sudah Bapak bilang, mustahik itu orang yang menerima zakat. Dan muzaki istilah untuk yang mengeluarkan zakatnya. Nah, kita lihat ini ada beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Misalnya ada beberapa jenis, misalnya emas. Emas itu 93,6 gram.
ya. Jadi kalau kita punya emas sebesar 93,6 gram ini, maka harus keluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Demikian ada perak, ya, ada perniagaan. Ini perniagaan ini adalah hasil usaha, ya, hasil usaha kita atau jasa seseorang yang nisabnya itu distandarkan dengan standar emas. Artinya sekitar ini dikalikan berapa rupiah per gramnya, dia punya uang sebesar ini, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, kemudian pertanian itu sebesar 750 kg. Ya, ini pertaniannya ini kalau 5%, kalau nggak ada biaya irigasi, artinya airnya itu dari alam, maka zakatnya 5%. Ya. Oh maaf, kalau 10%, ya. Kalau tanpa biaya irigasi 10%. Tapi kalau ada biaya irigasi, biaya pengairan, zakatnya hanya 5% saja. Kemudian ada peternakan, ya, ada sapi, ada barang-barang temuan. Ini ada masing-masing bagiannya, ya. Tapi kalau perikanan, perkebunan termasuk profesi, ya, penghasilan kita gaji per bulan ini seseorang ini juga dizakatkan. Nah, standarnya standar emas, ya. Jika setahun sudah sampai sebesar ini maka dia wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Itu namanya zakat profesi, gitu, ya. Ya, ada 8 mustahik zakat, ya. Mustahik itu yang menerima zakat ada 8. Yang pertama fakir. Fakir ini orang nggak punya penghasilan, ya, nggak punya harta usaha, nggak punya penghasilan, ya, memang sangat berketidakmampuan, bahkan untuk mencukupi kebutuhannya saja tidak mampu, atau untuk mencukupi kebutuhannya saja, seperduanya saja dia tidak mampu. Nah, ini yang wajib diutamakan adalah tentang kelompok fakir ini. Nah, kalau miskinnya masih punya dia usaha, atau kan masih punya penghasilan atau masih punya harta, tetapi yang dia milikinya itu tidak mencukupi, ya. Dia hanya mencukupi mungkin setengahnya saja dari yang dibutuhkannya. Nah, ini juga termasuk, maka sering disebut dengan fakir miskin. Kalau fakir ada penghasilan, fakir tidak punya penghasilan. Kalau miskin masih punya penghasilan, tapi dua-duanya ini, baik fakir atau miskin, tidak bisa mencukupi, ya. Kemudian amil ini panitia, pengurus zakat atau pengelola zakat. Ini juga berhak dapat bagian sebagai mustahik, ya. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, orang yang perlu bimbingan, perlu pembinaan, mungkin usahanya belum ada karena baru masuk Islam, ya, dia juga wajib dibantu agar tetap dalam keislamannya. Kemudian hamba atau budak, ya, yang katakanlah misalnya kalau di kita ya kayak seperti pembantu, ya. Pembantu ini kan membantu sangat bagaimana di keluarga kita, di rumah tangga kita. Kalau nggak ada pembantu kan nggak bisa selesai masalahnya, ya. Nah, ini walaupun sifatnya pembantu, walaupun sifatnya yang mungkin ya sama fakir miskin, tapi dia berjasa. Oleh karena itu kita harus hargai jasanya, kita terima kasih kepada Allah, terima kasih kepadanya juga dengan memberikan zakat itu. Kemudian garim ini orang yang berhutang, ya. Punya usaha, katakanlah punya penghasilan tapi banyak hutangnya, dinyatakan pailit. Nah, inilah yang pailit ini juga berhak menerima zakat. Termasuk di sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil, ya, orang yang sedang berpergian, orang yang sedang mencari ilmu, pergi ke negeri mana, negeri seberang, ke negeri orang lain, dia mencari ilmu, dia kehabisan bekal, maka dia termasuk orang yang berhak menerima zakat, ya. Itu namanya ibnu sabil. Ya, ini yang paling penting, ya, hikmah zakat. Apa hikmah zakat itu? Yang pertama, mensucikan diri dari sifat kikir dan cinta harta yang berlebihan, ya. Orang yang berzakat berarti membuang sifat kikir. Kenapa bisa kikir? Karena biasanya orang merasa uang yang diperolehnya itu, kekayaan yang diterima itu adalah hasil jerih payahnya sendiri, semuanya hasil kehebatan dirinya sendiri. Nah, ini padahal semuanya adalah kehendak Allah. Jadi kalau sifat kikir itu seolah kita melebihi kuasa Allah, ya. Kalau Allah tidak berkuasa, ya tidak jadi. Tapi kalau Allah berkuasa, Allah kasih kita, ya kita punya. Karena semuanya dia adalah anugerah dari Allah. Jangan kita beranggapan bahwa harta itu sepenuhnya milik kita. Kita yang capek, kita yang usaha, kenapa harus diberikan kepada orang lain? Nah, ini berpikirnya biasanya begitu. Itu
tidak diperkenankan, karena dengan zakat itu nanti justru akan membersihkan harta yang kita miliki itu, dan akan lebih bertambah lagi, akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, mendekatkan diri kita kepada Allah, kemudian menyuburkan harta, jadi harta jadi bertambah lagi, dan membuktikan rasa syukur kita atas nikmat Allah. Ya, yang paling penting juga adalah bagaimana zakat ini bisa meniadakan kecemburuan sosial. Ya, jadi jangan sampai ada kecemburuan sosial, karena biasanya yang kaya makin bertambah, makin hebat kekayaannya, yang kaya makin kaya, tapi yang miskin, yang susah makin susah. Nah, inilah dengan zakat ini bisa menghilangkan kecemburuan sosial yang kemungkinan berbahaya, karena bisa berdampak kekisruhan atau kerusuhan sosial. Ya. Dan yang terakhir, dengan zakat ini kita akan terbiasa melakukan hal-hal yang baik dan terpuji sesuai perintah Allah. Ya, ini hikmah kenapa kita harus berzakat. Ya, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Ya. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, bahwa undang-undang di Republik ini juga mengatur tentang haji, juga tentang zakat dan wakafnya. Nah, kalau untuk zakat ini adalah nomornya undang-undangnya nomor 38. Itu menyangkut ketentuan umumnya, ajas tujuannya, organisasi pengelolaan zakatnya, ya, teknik pengumpulan, pendistribusian, sekaligus pengawasannya. Ini ada pengawasan dari Badan Amil Zakat yang memang ditunjuk oleh pemerintah, ya, termasuk sanksi-sanksi. Itu ada pasal-pasalnya, ya. Nanti kita coba lihat bagaimana bentuk pengawasannya di lapangan. Itu harus kita lakukan pengawasannya, ya. Organisasi pengelola zakat itu yaitu dibentuk oleh pemerintah, ya, namanya Badan Amil Zakat. Biasanya ada di setiap pemerintah, di provinsi, pusat maupun daerah itu ada. Nanti istilahnya itu Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Zakat itu ada dua jenis, ya. Ada yang bersifat produktif, ada yang bersifat konsumtif, ya. Nah, ini yang produktif ini umumnya berupa modal usaha, gitu, ya, berupa uang yang digunakan untuk kegiatan modal usaha, agar usaha yang sudah ada itu bisa bertumbuh, bisa lebih bertambah lagi keuntungannya. Nah, dengan harapan tentu saja ketika ada keuntungan itu, maka seseorang yang awalnya menerima zakat atau mustahik itu menerima zakat, itu kemudian dengan usaha yang sudah bertumbuh baik itu akan menjadi pemberi atau muzaki. Nah, itulah harapannya ada zakat yang tergolong produktif. Tapi sebelum ke yang produktif ini ada yang namanya konsumtif. Sebaiknya diperhatikan yang konsumtif dulu itu. Jangan sampai tidak makan, jangan sampai ada kekurangan gizinya, ya. Jadi masalah hal yang pokok atau kebutuhan pokok itu harus didahulukan dulu. Kalau soal urusan makannya, kebutuhan pokoknya itu sudah dianggap selesai, tidak ada masalah, nah baru zakat kita akan orientasikan ke bagian yang sifatnya produktif. Demikian, ya. Ini penting.
Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini pengawasannya ada ya, ditentukan oleh Badan Amil Zakat. Itu kalau kita ada Badan Amil Zakat ya di tempat lingkungan kita sendiri, itu kalau kesulitan kita bisa meminta bantuan dari pemerintah ya. Ada di pasal 20 di situ bahwa masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan badan amil zakat atau lembaga amil zakat ya. Termasuk hal-hal yang berhubungan dengan sanksinya itu juga ada di pasal 21. Apabila pengurus lembaga amil zakat tidak amanah, dia akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.